Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana. Saya dari Prodi PGSD. NPM saya 0080. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian tentang VCT atau Value Clarification Technique. Yang pertama, VCT adalah pendekatan pendidikan nilai untuk mengungkapkan nilai-nilai yang sudah ada pada diri peserta didik. Selanjutnya yang kedua, menurut Sanjaya Remiredja 2011 menyatakan bahwa Value Clarification Technique atau sering disebut VCT merupakan pengajaran untuk membantu siswa mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap dari baik menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada di dalam diri siswa itu. Terus yang ketiga, berdasarkan pendapat berbagai ahli mengenai pengertian dari Value Clarification Technique atau VCT, bisa disimpulkan VCT itu ialah suatu teknik yang menuntut siswa untuk mengklarifikasi nilai yang ada di dalam dirinya melalui menganalisis suatu permasalahan sehingga ia bisa menentukan suatu nilai yang dianggap baik bagi dirinya. Kemudian ada tujuan dari VCT. Yang pertama itu membantu peserta didik untuk menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai orang lain. Yang kedua, membantu peserta didik agar mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain berkaitan dengan nilai-nilai yang diyakininya. Terus yang ketiga, membantu peserta didik agar mampu menguatkan akal budi dan kesadaran emosionalnya untuk memahami perasaan, nilai-nilai dan pola tingkah lakunya itu sendiri. Yang ketiga itu secara umum tujuan dari VCT ialah membantu peserta didik menyadari, menemukan serta menerapkan nilai-nilai sehingga akan berguna bagi dirinya sendiri. Selain itu dapat mengetahui dan mengukur tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai sehingga siswa dapat dijadikan sebagai dasar pijak menentukan target nilai yang akan dicapai. Kemudian ada langkah-langkah VCT. Yang pertama itu ada penentuan situasi yang bersifat dilematik. Yang kedua itu situasi atau pengalaman belajar melalui membacakan atau peragaan dengan melibatkan peserta didik dengan cara mengungkapkan pokok masalah, identifikasi fakta, menentukan kesamaan pengertian, dan menentukan masalah utama yang akan dipecahkan. Yang ketiga, menguji alasan, meminta argumentasi, memantapkan argumen dengan analog, mengkaji akibat-akibat dan kemungkinan dari kenyataan. Terus yang keempat ada penyimpulan dan pengarahan, dan yang kelima itu ada tindakan lanjut. Berikut ada video dari tutorial. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana ya? Gimana
ini kita absen dulu ya. Nah, Nanti siapa yang tidak masuk? semua Pak. Setelah itu kita berdoa dulu ya. Ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Oke anak-anak, sebelum melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa dulu. Untuk ketua bisa dipimpin dulu. Baik Pak. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Mari. Baik anak-anak, kali ini Bapak akan memberikan materi tentang diskriminasi yang ada di sekolah. Apakah ada yang tahu apa itu diskriminasi? Tidak. Oke. Kalau tidak tahu, Bapak akan menjelaskan sedikit apa itu diskriminasi. Diskriminasi itu adalah tindakan atau memperlakukan seseorang atau kelompok secara tidak adil, seperti itu membuli, mengejek dan bertengkar. Apakah sudah mengerti? Sudah Pak. Bapak akan memberikan video atau menontonkan video kepada kalian tentang materi diskriminasi. Tolong diperhatikan ya anak-anak. Ya Pak.
video tadi, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Belum, Pak. Belum ada? Belum. Oke, kalau belum ada, Bapak akan menjelaskan sedikit dari video yang tadi kita tonton. Jadi kita sebagai teman di sekolah itu jangan saling membuli dan tidak boleh mengejek satu sama lain, karena kita itu di sekolah itu semuanya teman, tidak ada yang unggul satu sama yang lain juga. Ya, itu anak-anak. Baik, Ya. Pak. Buatlah kelompok dan nanti bisa menyebutkan apa masalah-masalah yang terjadi, diskriminasi yang ada di sekolah. Silakan, Pak Guru. Dan kelompok bisa menyebutkan diskriminasi yang ada di sekolah. Ya, mulai Pak. Ya, Saya menjawab. ya, berdiri, ya. Untuk contoh diskriminasi berdasarkan ras dan etnis, Ya. terdapat perbedaan perilaku karena warna kulit, asal usul atau suku bahasa. Misalnya, siswa dari kelompok minoritas seringkali menjadi sasaran bullying atau mendapatkan tugas tambahan. Sudah, Pak? Oke, baik. Cukup. Sekian yang dapat Bapak sampaikan untuk kali ini. Kemudian ada tambahan dari Bapak untuk pekerjaan di rumah. Kalian bisa mencari contoh-contoh diskriminasi yang ada di sekitar lingkungan rumah, seperti apa dan bagaimana anak itu melakukan diskriminasi yang ada di lingkungan itu sendiri. Baik, terima kasih. Sekian yang Bapak dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian ya.